Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nurdiansa, PKDP dari Yayan Kerinci. Tahun 2024, hari ini adalah materi tentang metodologi studi Islam yang berkaitan dengan politik Islam. Jadi di RPS diterangkan bahwa metodologi studi Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang konten dari agama Islam itu sendiri, namun bisa dilihat pada kehidupan muslim sehari-hari, prakteknya, dan itu meliputi beberapa pendekatan ilmu sosial humaniora, termasuk antropologi, sosiologi, politik, psikologi, hukum, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-12 ini, selain untuk memaparkan materi dari analisis politik Islam, pendekatan ilmiah, dan moderasinya, kita juga akan mempraktekkan di akhir video tentang pencarian literatur review. Baik, mata kuliah ini memadukan analisis ilmu politik dengan nilai-nilai moderasi beragama. Mahasiswa akan mengembangkan kemampuan kritis dalam mengkaji isu-isu politik Islam kontemporer. Dalam pendekatan ilmu politik terdapat salah satu rumusan masalah yang diterangkan oleh James Piscatori. Who gets what, when, and how? Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana? Jadi untuk melihat realitas politik muslim pada masyarakat muslim, kita bisa melihat siapa yang diuntungkan, kapan, dan bagaimana politik itu bekerja. Secara bahasa, politik itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu poli dan etik. Poli adalah banyak, etik adalah cara, jadi adalah banyak cara. Metode inilah yang menganalisis fenomena politik Islam secara objektif dan sistematis, dan kita juga akan melakukan analisis komparatif membandingkan praktik politik Islam di berbagai negara dan konteks sosial. Misalnya di negara Malaysia, mereka menggunakan triumpalis Islam istilahnya. Jadi di triumpalis Islam adalah ketika agama Islam sudah mengintegral dan menginternalisasi ke dalam diri sebuah bangsa dan negara, sedangkan Islam di Brunei Darussalam sebagai contoh sudah menjadi ideologi melalui MIB, Melayu Islam Baraja. Sedangkan di Indonesia sebagai negara yang sekuler tapi beragama, Islam menjadi salah satu sumber material dalam penentuan hukum di negara kita. Dan nantinya kita akan belajar banyak dari literatur review tentang teori dan konsep ilmu politik dalam memahami kekuasaan, relasi politik dan penguasa di negara-negara muslim di berbagai belahan dunia ya. Nilai-nilai moderasi beragama dalam politik ini menyangkut tentang keadilan, bahwa kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua warga negara terlepas dari latar belakang agamanya apapun, keadilan layak untuk didapatkan. Termasuk ada juga nilai dari moderasi beragama yang kemanusiaan, menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konteks politik. Selain itu ada kemaslahatan umum, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau individu tertentu. Jadi itu adalah nilai-nilai moderasi beragama yang harus dijunjung sebenarnya dalam pendekatan politik Islam. Ada juga dengan komitmen kebangsaan dan toleransi. Jadi seperti diketahui misalnya dalam penelitiannya Quentin Temby pada tahun 2017, dia mengatakan tentang regional jihad bahwa di Asia Tenggara merupakan salah satu bentuk regional jihad khususnya di Filipina dan MIT, Majelis Indonesia Timur, Majelis Islam Timur. Gerakan-gerakan tersebut menjadi regional jihad tersendiri di kawasan Asia Tenggara, kemudian melawan konstitusi. Dan itu sudah keluar dari komitmen kebangsaan taat konstitusi. Dan nilai moderasi beragama berikutnya yakni mengutamakan komitmen kebangsaan. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa dalam beragama menjadi sangat penting
toleransi, menghormati perbedaan dan keagamaan masyarakat yang multikultural, dan anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme dalam politik. Nantinya kita akan membagi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kuliah dan diskusi kelompok. Saya akan menyampaikan tentang contoh-contoh politik Islam di negara Muslim termasuk khususnya di Asia Tenggara. Dan nantinya para mahasiswa akan membuat kelompok yang problem based learning ya. Mahasiswa menganalisis kasus nyata terkait politik Islam dan mencari pola serta solusi yang telah terjadi. Ada juga tugas observasi lapangan. Kelompok mahasiswa akan melakukan pengamatan terhadap praktek politik Islam di sebuah masyarakat. Misalnya di daerah tertentu partai PKS menang dan partai non-Islam atau partai nasionalis ya, menang, itu bisa dianalisis melalui pendekatan politik Islam. Jadi studi Islam bukan hanya tentang mengenai konten fikih, ibadah, tasawuf dan seterusnya, tetapi juga bisa kita lihat realita yang terjadi di lapangan bagaimana. Pembuatan mini paper nanti mahasiswa akan mengumpulkan data-data informasi melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Nah, ini studi literatur ini penting. Nantinya di akhir video saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencari studi literatur secara sistematis. Data yang dianalisis menggunakan teori dan konsep ilmu politik yang relevan. Misalnya tadi adalah James Piscatori yang mengatakan who gets what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Nanti menyusun paper, mini paper, kurang dari 5.000 kata. Kelompok mempresentasikan temuan mereka di depan untuk mendapatkan umpan balik. Kuliah dan diskusi ini nanti sekitar 2 kali 50 menit. Problem based learning ini karena 2 SKS berarti 60 menit dikali 2, kerja mandiri 60 menit dikali 2 SKS, observasi dan penugasan 170 menit dikali 2 SKS. Penugasan, penilaian terhadap mini paper dan tugas-tugas yang diberikan selama perkuliahan, portofolio, kumpulan karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan pemahaman mereka tentang politik Islam, observasi, mahasiswa dengan tepat melakukan pengamatan dan analisis lapangan, serta kemampuan presentasi data. Baik, ini dia adalah mengenai bagaimana cara mencari literatur review. Sebagai contohnya kita menggunakan AI, Dimension AI. Tentunya full data, judul dan abstraknya ada ya. Misalnya kita akan mencari antropologi Islam. Di sini ada beberapa seperti itu. Sumber. Maka terdapat banyak sekali penelitian mengenai antropologi Islam seperti internalization of multicultural education, multicultural competence, dan cultural traditional specific ritual related to health in Buddhist ethic Indonesia. Ini adalah penelitian berjenis antropologi Islam, identity shift from Javanese Islam to Sharia-centric Muslim, in the track against budget social organization, dan banyak yang lainnya. Berikutnya ada situs namanya adalah Gistor. Di situs ini mahasiswa bisa mencari artikel-artikel terkait, misalnya mengenai psikologi Islam. Di sini ada banyak sekali, atau kita ganti keywordnya menjadi Islamic morality. Nah, di sini ada pengalaman Indonesia dalam melakukan riset terkait violence extremism ya. Terus ini ada Islamic morality.
Terus kita juga bisa menggunakan library Genesis untuk mencari buku-buku terkait. Saya contohkan misalnya ada Religion of Java. Di sini buku-buku dari Clifford Geertz, buku-buku Babon mengenai antropologi Islam. Di sini juga kita bisa memanfaatkan Publish or Perish untuk mencari artikel-artikel terkait. Ada banyak sekali. Masuk religious authority. Kemudian kita bisa mencari tentang Islamic economic contohnya, dan ada banyak sekali. Selanjutnya kita bisa juga mencari ke Scopus. Kalau kawan-kawan bisa dapat login ke Scopus untuk mencari referensi-referensi yang lebih muktabar ya. Di sini contohnya kita bisa mencari misalnya Islamic Law and Society. Dan dari Scopus kita tentunya membutuhkan alat untuk mendownload artikel tersebut, karena tidak semua artikel dapat didownload langsung. Kita membutuhkan eksternal namanya Skihub. Skihub itu kita akan mengkopas doinya, lalu kita akan mendapatkan artikelnya seperti ini. Selanjutnya ada yang terakhir, sebentar, kita ada Skimago. Skimago juga bisa untuk mencari jurnal-jurnal. Dan ini tulisan saya tentang masalah materi kita pada hari ini, yakni politik Islam. Saya telah menulis di Sinta 2, Muslim Political Model of Islamic Law in Adat Societies. Ini integrasi atau referensi yang juga bisa dijadikan salah satu sumber rujukan dalam politik Islam. Oke. Last but not least, kita bisa menggunakan Sinta dari Kemendikbud Go.